Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Ahmaduhu wa ashkuruhu hamdan syakirin wa hamdal hamidin ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila aqwamit thariq wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-layali wal ayyam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Hajjah Nuriyah yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subuh Allah mudahkan untuk kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima ibadah salat subuh kita pada hari ini dan semua amal soleh dan ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu kita dan amal kita, semangat kita untuk berbuat kebaikan, mengumpulkan pahala dalam kehidupan dunia yang singkat ini untuk kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Membuat kita semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah, semakin gigih dan bertambah spirit kita dalam berpegang kepada akidah yang kokoh, akidah yang lurus, yang hanif, dan makin bertambah kesungguhan kita untuk menghadiri majelis-majelis yang mulia dimanapun berada. Mudah-mudahan juga yang hadir di sini semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, taufik untuk selalu menggunakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan dalam kebaikan-kebaikan, amal soleh dan ibadah, sampai ajal menyebut kita dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini kita berada pada subuh Sabtu tanggal 11 Rajab 43 Hijriah, salah satu bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan dalam agama kita. Kita bersyukur dalam agama Islam ini ada bulan-bulan yang diagungkan, sehingga pada bulan-bulan yang dimuliakan dan diagungkan tersebut pahala-pahala dilipat gandakan, dan semakin bertambah semangat kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah dan beramal soleh. Tentu juga tidak lepas pada bulan Rajab maupun pada bulan-bulan mulia lainnya, sebagaimana yang sudah biasa menjadi tradisi di masyarakat kita. Mulailah kemudian tersebar dengan sangat luas berbagai hadis maupun riwayat-riwayat yang dhaif dan sebagiannya banyak yang maudhu' ataupun palsu, berkaitan dengan amalan tertentu, puasa tertentu atau sholat tertentu pada malam tertentu pada bulan Rajab ini. Dan jalan yang lebih selamat bagi kita supaya kita tidak pusing-pusing, supaya kita tidak kebingungan dan tidak bimbang, adalah kita itu beramal, beribadah sesuai dengan hadis-hadis yang warid dari Rasulullah SAW. Itu sudah cukup. Yang ada saja di depan kita ini masih sangat banyak yang belum bisa kita kerjakan. Maka jangan kita tambah ibadah-ibadah yang hadis-hadisnya itu tidak warid dari Rasulullah SAW.
meskipun barangkali terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama, namun tidak sedikit ulama-ulama ahli hadis ketika mengomentari hadis-hadis maupun riwayat-riwayat dhaif bahkan maudhu' yang berkaitan dengan amalan tertentu pada bulan Rajab ini, mereka menilai semua riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih, maudhu' bahkan diantaranya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarh Fathul Bari. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka laksanakanlah, dan apa yang dia larang untuk kalian perbuat, maka tinggalkanlah. Ayat ini sudah cukup sebagai pedoman selamat dalam beraktivitas amal soleh dan ibadah, sehingga kita mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat bolehnya seorang muslim beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ataupun yang lemah dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat yang dikemukakan para ulama dalam mengamalkan atau bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif adalah hadis tersebut berkaitan dengan fadailul a'mal. Kemudian di antaranya tidak meyakini bahwasanya hadis tersebut merupakan sabda baginda Rasulullah SAW. Karena itu di dalam membawakan hadis yang dhaif, para ulama sering menggunakan redaksi ruwiyah, diriwayatkan, tidak mengatakan qala Rasulullah, tetapi ruwiyah. Hal itu untuk menghindari terjerumusnya kita dalam kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan ancaman yang cukup berat, konsekuensinya cukup berat bagi setiap orang atau siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena itu tanggung jawab yang paling berat dan paling besar adalah mereka-mereka yang menyebarluaskan dan ikut serta mengambil peran dalam penyebaran hadis-hadis yang dhaif maupun yang maudhu' yang berkaitan dengan kemuliaan bulan tertentu. Kenapa demikian? Karena semakin banyak umat yang mengikutinya, bagaimana kita akan melepaskan tanggung jawab ketika begitu banyak hadis dhaif bahkan maudhu' jauh lebih banyak daripada jumlah yang dhaif tersebar semakin luas dan diamalkan, bahkan diyakini oleh sebagian besar masyarakat bahwa itu merupakan amalan dalam Islam, bahwa itu merupakan ajaran Rasulullah. Sehingga kita tidak melihat setiap tahun, setiap kedatangan bulan Rajab maupun bulan mulia lainnya, sudah bisa dipastikan masyarakat kita itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka yakini tersebut. Malam tadi di tempat ulun juga diselenggarakan acara yang sejenis itu, bukan dalam konteks untuk mencela saudara-saudara kita, tetapi untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya di dalam beramal itu sudah cukup dengan hadis-hadis yang warid dari Rasulullah SAW. Tidak perlu menyibukkan diri dengan mencari atau bahkan membenarkan apa yang kita lakukan dari tradisi-tradisi amaliyah tahunan yang selama ini kita pertahankan begitu luar biasa. Sementara di satu sisi masih banyak kewajiban yang diabaikan, atau masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang justru tidak mendapat perhatian penuh dari umat ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh umat itu dari sunnah ataupun dari pedoman Rasulullah, maka semakin mereka menyukai kepada perkara-perkara yang diadakan dalam
agama Islam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, namun pembahasan kita tidak berkaitan dengan masalah hadis maudhu maupun hadis palsu terkait dengan bulan Rajab. Pada kesempatan subuh Sabtu ini, pembahasan kita, perbincangan kita seputar akidah yang berkaitan dengan hal yang sangat penting yang menjadi fenomena tidak hanya di satu tempat, tetapi sudah menyebar ke tempat-tempat lainnya, yaitu tentang bersikap fanatik kepada orang-orang soleh. Bersikap fanatik atau terlalu memuliakan sehingga sampai di luar batas yang seharusnya kita berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, ini ditujukan kepada dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Orang-orang Nasrani sangat gulu kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggap Nabi Isa dan meyakini beliau sebagai Tuhan atau sebagai putra daripada Tuhan. Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika akan diburu oleh kaumnya Bani Israel, saat itu beliau berada bersama dengan 17 ataupun 20 pengikut setianya yang disebut dengan Hawariyun. Pengikut setia Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Saat itu mereka bersama Nabi Isa berada di Al-Aqsa, di Bait. Lalu beliau berkata kepada pengikutnya Hawariyun ini, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan surga dengan cara wajahnya diserupakan dengan wajahku? Ini disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah An-Nisa, yaitu ayat 171 ini. Siapa di antara kalian yang ingin masuk surga, maka dia harus rela wajahnya diserupakan dengan wajahku. Maka ada seorang pemuda yang acungkan tangannya, telunjuknya, dia siap. Lalu karena menganggap perkara ini sepele, karena mereka nggak tahu konsekuensi risikonya, Nabi Isa mengulang lagi sampai 3 kali. Siapa di antara kamu yang ingin masuk surga dengan cara wajahnya diserupakan dengan wajahku? Sampai 3 kali Nabi Isa mengulang. Akhirnya pemuda ini terus yang siap, yang lainnya nggak siap. Lalu terbukalah atap bait itu, Al-Aqsa. Lalu Nabi Isa disebutkan dalam tafsir ini dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Kemudian mereka keluar, dan ketika mereka keluar, Bani Israel yang sedang memburu Nabi Isa itu melihat, oh ini Nabi Isa. Oleh karena itu ayat menyebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya, akan tetapi yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah wajah orang yang diserupakan dengan dia, dengan Nabi Isa. Sehingga mereka membunuhnya dengan memaku kepalanya, kemudian disalib sampai mati. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka orang-orang Bani Israil ini mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam dengan menganggap bahwasanya kematian Yesus
sebagaimana keyakinan mereka, merupakan penebus atas semua dosa manusia. Dan kita ini dianggap sebagai domba-domba yang sesat oleh saudara-saudara kita. Ini kita dalam konteks pembahasan tafsir, dalam konteks pembahasan masalah akidah kita sebagai umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam kesempatan lain beliau menyampaikan pesan kepada kita agar kita itu tidak bersikap gulu ataupun kita tidak melampaui batas dalam menyanjung, memuji dan bersikap fanatik kepada orang-orang yang kita cintai. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana Abdullah wa qulu Abdullah wa rasuluh." Dan janganlah kalian menyanjungku setinggi-tingginya sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusannya. Maka sampaikanlah, katakanlah, Muhammad Rasulullah adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Hadis Bukhari Muslim. Bulan Rajab ini khususnya di tempat kita memang menjadi satu tradisi yang tidak bisa dihindari dan selalu dilaksanakan, ya. Bahwasanya sebagian masyarakat kemudian menjadikan satu ritual tertentu karena didorong oleh rasa cinta mereka yang begitu kuat, begitu mendalam kepada tokoh agama di tempat kita ini, sehingga mereka menganggap hal itu sangat baik untuk diperingatkan menjadi tradisi tahunan. Apakah dalam agama Islam kita dilarang untuk mencintai? Tentu tidak ada larangan. Mencintai manusia atau mencintai orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, merupakan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zuyyina lin-nasi bisyahawat minan nisa' wal qanatir wal muqantarah ila akhir ayat." Manusia itu dihiasi dengan rasa cinta mereka kepada wanita, kepada harta benda yang banyak dan melimpah. Jadi mencintai sesuatu atau mencintai orang-orang yang kita cintai ini merupakan perkara fitrah, tabiat dasar manusia. Tidak ada masalahnya kita mencintai harta benda atau mencintai pasangan hidup kita, anak-anak kita, itu merupakan fitrah. Sebagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid. Sampai-sampai ketika beliau sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah semasa hidupnya. Beliau mengatakan, dari dirinya aku diberikan anak. Semua harta bendanya dihabiskan untuk perjuangan dan mendukung Islam. Dan pujian-pujian lain dalam rangka mengenang bagaimana Khadijah telah membuktikan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, suaminya dan agama Allah. Hal itu kemudian membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu, sehingga sampai-sampai dalam riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ya, wanita tua yang sudah tiada. Ini adalah tabiat dasar manusia, mencintai orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, harta benda. Itu adalah merupakan fitrah dasar kita. Tetapi yang dilarang dalam agama Islam itu adalah bila mana kecintaan kita kepada pasangan hidup kita, keluarga kita, harta benda, atau apa saja yang kita miliki, itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada agama Islam.
Atau kita mencintai semua itu, atau perkara-perkara duniawi lainnya, kita mencintai semua itu bukan di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak membuat kita taat dan patuh dalam menjalankan agama ini, dalam arti membuat kita lalai dengan semua harta benda, atau bahkan dengan pasangan hidup kita, membuat kita lalai kepada Allah Ta'ala dan kepada agama ini. Itu yang kemudian dilarang dalam agama kita. Oleh karena itu dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengutamakan atau mendahulukan kecintaan mereka kepada ayah mereka, kepada rumah tempat tinggal mereka, daripada kecintaan mereka kepada Allah Rasulnya. Disebutkan dalam surah Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian usahakan, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, itu semua bila kalian lebih mencintainya daripada Allah Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya di antara kamu. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala bertahkim, mengadili kalian kelak pada hari kiamat. Karena kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, itu merupakan bukti kesempurnaan iman seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Bahkan dalam satu kesempatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai dalam hidup ini melebihi segala sesuatu selain diriku. Artinya Umar bin Khattab masih lebih mencintai dirinya dibanding Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengingkari kecintaan Umar karena dia masih mencintai dirinya dibanding Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak demikian cinta yang sebenarnya, tidak demikian cinta seorang muslim yang sejati. Hatta yakuna Allahu wa rasul ahabba ilaika mimma siwahuma. Kapan kesempurnaan Islammu? Ketika Allah Rasulnya lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sehingga Umar saat itu mengatakan, sekarang aku lebih mencintai Rasulullah SAW melebihi diriku sendiri. Barulah kemudian Rasulullah SAW mengakui keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ada 3 yang menjadi tolak ukur kesempurnaan Islam dan iman seorang muslim dalam masalah cinta ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, siapa saja yang mendapati ketiga perkara tersebut dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama dari ketiga perkara itu adalah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya ini tentu mengharuskan adanya bukti. Karena setiap orang ini ketika ditanya apakah engkau cinta kepada Allah Rasulnya, pasti mengatakan ya. Ya kan? Pasti kalau kita ditanya cinta enggak sama Allah, pasti kita akan mengatakan iya, cinta sama Allah. Cinta enggak sama Rasulullah? Iya, cinta sama Rasulullah. Tapi ketika kita melihat ya, apakah antara jawaban dengan amalia harian
itu sinkron. Apakah terbukti cinta dia kepada Allah dan kepada Rasulnya bisa dibuktikan melalui ketaatan dan kepatuhannya menjalankan agama Allah ataupun tidak? Setiap orang bisa berkata dengan lisannya, tetapi apakah dia bisa membuktikan perkataan lisannya? Apakah dia taat kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama, dia melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya tanpa menyia-nyiakannya sama sekali. Melaksanakan rukun Islam, dia tetap belajar untuk memperbaiki akidah. Dia tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya yang berhak disembah, tempat meminta, tempat memohon pertolongan, tempat bersandar, tempat memohon perlindungan, keselamatan dan sebagainya. Tidak meminta keselamatan, pertolongan, perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar, bergantung, berharap kecuali hanya kepada Allah. Apakah ini bisa dibuktikan dalam kehidupan? Bila kita masih meminta kepada selain Allah perlindungan, keselamatan, keamanan dengan cara-cara yang justru membuat Allah itu murka, atau justru bahkan bisa mendatangkan musibah dalam kehidupan di tengah masyarakat, maka cinta kita tidak betul, atau cinta dusta. Kalau orang bilang cinta monyet kalau dulu. Kenapa? Karena kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu, berarti apa? Dia membuktikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia memohon pertolongan. Ini adalah termasuk akidah tauhid. Jadi seorang yang bertauhid dengan tauhid yang lurus, yang murni, dia membuktikan dalam kehidupan saat sedang kesulitan atau saat terjadi bencana di mana-mana, dia istiqomah hanya meyakini Allah sebagai As-Salam yang Maha menyelamatkan, Al-Muhaimin yang Maha melindungi. Tidak meyakini ada suatu selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyelamatkan dan melindungi. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, seorang muslim akan terhindar dari perilaku ataupun tradisi-tradisi yang dapat merusak akidah tauhidnya. Nah ini, kemudian bagaimana dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW? Juga mesti dibuktikan. Apakah dia mengamalkan sunnah-sunnah yang sahihah, yang warid dari Rasulullah SAW berkenaan dengan amal ibadah ataupun amaliyah, atau justru dia mengikuti dan menyenangi hadis-hadis yang tidak jelas kedudukan dan status hadis tersebut, sementara banyak dan begitu melimpah hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan amaliyah harian yang belum sempurna atau belum mampu kita kerjakan. Dalam satu riwayat hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan supaya kita mendapatkan cinta Allah. Disebutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Seorang hamba ketika mendekat kepadaku dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan atas dirinya, membuat aku mencintai dia. Dalam hadis qudsi ini, itu bisa kita lihat dalam kitab Arba'in ditulis oleh Imam Nawawi. Dalam hadis yang ke-42, bahwasanya yang membuat Allah cinta kepada kita pertama adalah melaksanakan dengan penuh komitmen semua apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Karena disebut itu amalan sunnah apabila dia memenuhi hadis yang sahih. Apakah ini amal soleh atau bukan? Bila hadisnya berkaitan dengan amal soleh tersebut sesuai dengan hadis yang sahih, maka itu bisa dikatakan amal soleh. Karena tidak mungkin dikatakan ini adalah amal soleh, amal yang baik, amal yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sumbernya bukan dari Rasulullah SAW.
Sedangkan Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah, Rasulnya yang dipercaya penuh oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam. Lalu bagaimana Rasulullah yang mendapat kepercayaan penuh untuk menyampaikan amanat Allah kepada manusia, tetapi kita sendiri tidak mengambil hadis atau tidak menjadikan hadis beliau sebagai pedoman amaliyah kita? Jadi ini adalah sesuatu yang aneh. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cara untuk mendapatkan cinta Allah, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak masalah kita mencintai keluarga kita, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajak mereka, tidak membuat diri kita itu lalai, karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta benda dan anak-anakmu membuat kalian itu lalai dari zikir kepada Allah. Sebagian tafsir menyebutkan salat. Jangan sampai membuat kita lalai melaksanakan salat lantaran kita terlalu cinta kepada anak-anak kita dan kepada istri-istri kita, sehingga segala sesuatu kita korbankan demi masa depan anak, sementara kita lupa untuk mengajarkan mereka sholat. Apalagi sekarang ini fenomena banyak anak-anak muda, remaja yang semakin mudah mendapatkan, kata orang, cuan gitu, istilah sekarang, duit, makin mudah mendapatkan uang, dan mereka pamer gitu, sehingga secara tidak disadari kaum muda lainnya akan ikut dengan mudah arus gaya hidup seperti sekarang ini, dan hal itu bisa membuat lalai. Ditambah dengan kita sebagai orang tua tidak melaksanakan peran dan tugas untuk mendidik sholat anak-anak kita, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Keluarga di sini sudah mencakup istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan bersabarlah kalian dalam mendidik mereka. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ayyaqra ayyauda fil kufri kama yaqra ayyuqdhafa fin nar. Cara ketiga agar Allah cinta kepada kita, Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dan di antara pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, ketika dia terjerumus jatuh ke dalam kesyirikan besar. Kesyirikan besar ini bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. La'natullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu ketika Ummul Mukminin, ya, pergi di ketika berada di Habasyah, beliau melihat di dalam gereja itu gambar-gambar, foto-foto, patung-patung, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia dalam pandangan Allah. Ini adalah kesyirikan besar sekali. Kenapa? Karena mereka telah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan makhluk. Ini hadis beliau sampaikan untuk kita semuanya pada saat beliau di akhir hayatnya, menjelang beliau meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknatullah, semoga Allah laknat kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Ini pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya bersikap gulu atau cinta berlebihan yang membuat kita mengangkat manusia setara dengan keagungan kita kepada Allah,
atau kita memuliakan Allah, ini bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya kepada orang Yahudi maupun Nasrani, tapi bisa juga terjadi pada umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semuanya menjelang beliau meninggal dunia. Jadi benci kembali kepada kufuran, dan pintu kekufuran yang terbesar itu adalah jatuh kepada kesyirikan terbesar. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi mencintai seseorang itu merupakan fitrah dan tidak masalah, kecuali bila kecintaan tersebut membuat kita lalai, membuat kita berlebih-lebihan dalam mencintainya, sehingga kita melupakan kewajiban kita untuk mengutamakan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan ya, kita semakin memahami makna bagaimana kita menempatkan cinta yang sebenarnya, sehingga terhindar dari kecintaan yang berlebihan, terhindar dari tradisi ataupun kebiasaan ibadah orang-orang Yahudi Nasrani di dalam mencintai orang-orang saleh di kalangan mereka, yang membuat mereka kemudian menyembah orang-orang saleh mereka, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan tentang 5 orang-orang saleh yang hidup sebelum Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pernah hidup sebagai orang yang sangat baik. Ketika ditinggal wafat oleh ke-5 orang saleh ini, mereka sangat sedih, merasa sangat sangat sedih dalam, sehingga datanglah syaitan ya untuk menjerumuskan mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Pada awalnya mereka barangkali hanya mengenang saja, kemudian lama-kelamaan berganti generasi, pada akhirnya mereka tawaf di sekitar kuburan mereka. Dan itu yang tidak kita inginkan, karena hal itu bisa merusak akidah tauhid kita sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta istiqamah kepada seluruh saudara-saudara kita umat Islam yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.